warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alifanul Latifah dari SDN Bojong Salam 4, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan mereview salah satu buku yang saya baca akhir-akhir ini yang berjudul The Petit Prince, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya The Little Prince, atau dalam bahasa Indonesia buku ini berjudul Pangeran Cilik, lebih simpel ya. Dan buku ini ditulis oleh Antoine de Saint-Exupéry yang diterbitkan sudah cukup lama pada tahun 1943, yang mana buku ini juga sudah diterjemahkan ke dalam 230 lebih bahasa asing termasuk bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, buku ini diterjemahkan oleh Gramedia Pustaka Utama yang juga merupakan penerbit dari buku ini sendiri. Buku ini berjumlah 120 halaman dan disertai juga dengan ilustrasi oleh pengarangnya, digambar oleh pengarangnya. Untuk teknik reviewnya sendiri, saya menggunakan teknik Ichikawa Fishbone. Saya memetakan keseluruhan isi buku ini ke dalam beberapa pertanyaan. Yang pertama, mulai dari what, apa yang diceritakan dari buku ini. Secara keseluruhan, buku ini menceritakan tentang petualangan Pangeran Cilik. Lalu, when, kapan? Dalam buku ini diceritakan petualangan Pangeran Cilik ini berdurasi selama 8 hari. Lalu, mengapa? Pangeran Cilik diketahui berpetualang karena ia ingin mengisi waktu luang dan mencari pengalaman baru. Lalu, di mana? Dalam cerita ini secara keseluruhan cerita utamanya bertempat di Gurun Sahara, benua Afrika di planet Bumi. Namun diceritakan juga petualangan Pangeran Cilik saat mengunjungi planet lain. Lalu siapa saja tokohnya? Tentu saja karena buku ini menceritakan Pangeran Cilik, otomatis tokoh utama di sini adalah Pangeran Cilik. Lalu ada juga tokoh yang menceritakan si Pangeran Cilik ini sebagai sudut pandangnya ini, yang mana seorang pilot tidak disebutkan namanya. Lalu ada juga bunga mawar karena ini cerita fabel. Ada bunga mawar, rubah, ular sanca, dan banyak manusia dewasa lainnya. Lalu bagaimana alur dari Pangeran Cilik ini? Diketahui di sini petualangan Pangeran Cilik ini mempertemukan dia dengan berbagai manusia dewasa dari berbagai planet, dan Pangeran Cilik mendapatkan kesan yang aneh dari para manusia dewasa, di mana dia seorang anak kecil kan ya. Lalu Pangeran Cilik juga memberikan kesan yang baik kepada orang-orang dewasa yang ia kunjungi. Lalu untuk hikmah atau moral value yang saya dapat dari buku ini, karena sebetulnya ada banyak dan tidak dapat saya artikan satu persatu, namun yang utama adalah makna bisa kita cari jika kita sudah mensyukuri hal tersebut. Lalu juga semakin manusia tidak merasa cukup, maka semakin sulit untuk dia merasa bahagia. Ya, sekian review dari buku Pangeran Cilik yang saya baca. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.